Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilatul Aini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 66702-197. Tujuan saya melakukan video ini ialah saya ingin mempresentasikan terkait review jurnal terkait sikap apatis masyarakat terhadap partai politik di suatu negara. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, yang kita ketahui negara Indonesia ialah negara demokrasi, di mana suara terbesar atau keputusan terbesar adalah ada di tangan rakyat. Dan juga negara Indonesia adalah salah satu negara multipartai, di mana banyak partai untuk mendukung dalam sistem perpolitikan atau pemerintahan di negara Indonesia. Dan kita tentunya saja sering melakukan pemilihan umum ataupun pesta demokrasi, di mana pasti partai memiliki peranan penting dong pastinya. Tetapi teman-teman, peran partai bukan hanya terkait pesta demokrasi saja dan mengambil suara-suara pada saat pesta demokrasi saja, tetapi partai memiliki salah satu peranan, yaitu menjadi wadah untuk aspirasi masyarakatnya untuk lebih sejahtera. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut seringkali tidak diimplementasikan oleh partai di suatu negara. Yap, benar sekali, fenomena saat ini banyak sekali partai-partai yang hanya mementingkan terhadap internal partainya saja, dan bahkan banyak sekali sikap-sikap dari para anggota partai yang jelek, sehingga mengotori citra partai ataupun mengotori perpolitikan di negara Indonesia atau di suatu negara. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan beberapa fenomena atau kasus-kasus dari berbagai macam masalah sehingga membuat sikap apatisme terhadap partai politik itu hadir di dalam suatu negara. Yang pertama ialah sikap apatis di kalangan anak-anak muda, di mana saya mengambil studi kasus adalah apatisme politik. Studi kasusnya pada Jamaah Masjid Al-Furqon Waihui Lutfi Khafado. Baik teman-teman, ada beberapa faktor yang mengakibatkan apatisme ataupun yang saya baca di jurnal ini ialah banyaknya atau tingginya tingkat golput, karena sangat apatis sekali masyarakat atau jamaah di lingkungan Masjid Al-Furqon ini. Ada faktor internal, yaitu dinamika yang terjadi, pemahaman yang terbangun pada jamaah ini dalam bentuk sebuah pola pikir mereka terhadap politik di negara Indonesia itu kurang baik. Lalu faktor yang kedua ialah secara eksternal atau kompleks antara faktor internal dan eksternal ini saling ketergantungan satu sama lain, saling berpengaruh satu sama lain. Dan pelayanan publik yang jelek juga akhirnya mengakibatkan mereka atau jamaahnya ini sehingga apatis terhadap politik, dan juga banyak sekali kasus-kasus yang jelek di tingkat politik mereka. Baik, terkait sikap apatisme dalam setiap proses pemilu di kalangan anak muda juga ada beberapa studi kasus lainnya yang saya cari di berbagai jurnal. Yang kedua adalah apatisme politik pemilihan pemula dan paparan drama kasus korupsi di layar kaca, di mana menjelaskan pada pemilu tahun 2017 ini banyak sekali berita-berita korupsi yang hadir sehingga membuat masyarakat di kalangan muda, mereka yang sering melakukan kegiatan di media sosial sehingga tahu kabar-kabar tersebut, sehingga memilih untuk tidak peduli terhadap partai politik dan perpolitikan. Kalau tadi kasusnya apatisme dari kalangan muda, yang kedua adalah kasus terkait sikap apatis yang hadir dan berdampak terjadinya kasus golput yang sangat tinggi. Kasus golput merupakan salah satu tindakan apatis terhadap partai politik atau politik di suatu negara ya. Di sini saya mengambil beberapa jurnal. Yang pertama, jurnal terkait peningkatan golput pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020. Studi kasusnya di Kecamatan Natar, di mana berdasarkan fakta di lapangan, permasalahan dari pemilihan bupati ini terjadi pada pemungutan suara yang mencapai golputnya itu mencapai 29,3%, dan pemilihan bupati pada tahun 2020 meningkat sebesar 43%, sehingga
angka golput pada kasus ini sangat tinggi teman-teman, dan mengakibatkan sikap apatisme ini di dalam dunia politik masih banyak. Selanjutnya, kasus golput ternyata bukan terjadi saat-saat ini saja atau di Lampung saja, tetapi kasus golput di Indonesia terjadi setelah pasca Orde Baru setelah kasusnya pada pemilu tahun 2024, di mana kita ketahui pada sejarah pemilu di Indonesia, golput baru lahir menjelang pemilu 1971 sebagai sikap kekecewaan sekelompok orang terhadap rezim Orde Baru yang dimotori oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai gerak moral dalam rangka memboikot pemilu yang dianggap tidak jurdil atau jujur dan adil. Sehingga tindakan golput itu adalah salah satu cara untuk memberantas dari tindakan pemilu yang tidak jujur dan adil ataupun tidak demokrasi tersebut, dan banyak kekuasaan Orde Baru sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Seperti itu teman-teman. Studi kasus terkait golput juga ada di studi golput pada pemilihan pemula kasus di pemilu Pilkada Gubernur Riau tahun 2013 di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tayana Raya, di mana yang saya baca dari jurnal tersebut ada sekitar 807 pemula atau seseorang yang pemilih pemula itu melakukan pantangan pada saat pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 tersebut dan melakukan golput. Dan terkait kasus golput lainnya yang hadir rata-rata sama teman-teman, karena adanya pelayanan publik yang jelek, tindakan korupsi terhadap pejabat-pejabat publik, serta kurang lebihnya adalah kekecewaan terhadap masyarakat kepada pemerintahan atau pejabat-pejabat yang lahir di dalam perpolitikan di negara Indonesia, seperti yang terjadi di Kecamatan Lubuk Tarok, di mana dengan jurnal berjudul Primordialisme dan Golput dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Si Junjung pada tahun 2015 juga sama. Lalu terkait jurnal yang berjudul Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah di Gorontalo Utara, studi kasus bagi warga pemilih di Kecamatan Gorontalo juga sama, karena hadirnya kekecewaan terhadap masyarakat di tengah pemerintahan yang terus-menerus melakukan tindakan korupsi serta tidak baik. Dan yang ketiga ialah adanya konflik internal di dalam suatu partai yang mengakibatkan atau membuat citra partai menurun sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada partai politik dan politik di suatu negara. Studi kasusnya ada beberapa jurnal. Di sini saya menyebutkan beberapa jurnal. Yang pertama ialah analisis sengketa kepemimpinan Partai Demokrat, di mana yang kita ketahui faktor konflik internal ini di suatu partai bisa terjadi. Di Partai Demokrat ini terjadi karena dimulainya peralihan atau isu peralihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diterima oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebagai anaknya Bapak SBY. Nah, di situ adalah adanya konflik persengketaan antara siapa yang akan memimpin selanjutnya, sehingga membuat Partai Demokrat sekarang menjadi ada dua kepemimpinan. Selanjutnya, konflik internal partai dialami oleh Partai Hanura, di mana dalam jurnal Konflik Internal Partai Politik Studi Kasus Dualisme Partai Hanura tahun 2018, di mana kasus ini sehingga Partai Hanura hanya memfokuskan kepada pemimpinnya terkait isu tadi adanya dualisme Partai Hanura pada tahun 2018 ini, sehingga membuat kader-kadernya ini terabaikan dan akhirnya mengakibatkan dampak buruk terhadap kapabilitas partai tersebut, dan kepentingannya hanya di partai. Internal partainya saja masih buruk, sehingga masyarakat akhirnya tidak percaya lagi kepada suatu partai dan akhirnya membuat masyarakat ini menjadi apatis. Selanjutnya juga terjadi pada Partai Berkarya dalam kasus yang sama juga adanya dualisme kepemimpinan, di mana pada tahun 2019 sesuai dengan jurnal berjudul Analisis Konflik Internal Partai Berkarya pasca pemilu tahun. Fenomena yang keempat ialah adanya fenomena money politik yang merajalela, membuat banyak dampak buruk terhadap politik, masyarakat, dan juga partai itu sendiri. Di sini ada beberapa jurnal yang menjelaskan, salah satunya adalah
praktek politik pada pemilihan gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2020. Selanjutnya juga praktek politik pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, di mana mereka sama-sama menjelaskan bahwa politik ini merajalela di suatu masyarakat karena menjadi kebiasaan dan akhirnya membuat partai politik ini tidak dipercaya oleh masyarakat dan hanya meraup keuntungan pada pesta demokrasi saja, sehingga membuat beberapa masyarakat menjadi apatis terhadap politik karena hanya mementingkan terkait politiknya saja dan hanya kepentingan untuk internal partai itunya saja. Serta fenomena yang kelima adalah adanya dinasti politik yang mengakibatkan peranan partai ini kurang menurut saya, karena kader-kader pun membuatnya tidak terjadi secara profesional karena kader-kadernya hadir dalam dunia keluarganya saja atau anak-anaknya yang menurunkan. Seperti yang kita ketahui, beberapa jurnal terkait dinasti politik ini sudah banyak. Salah satunya adalah Dinasti Politik Stabilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Kosia di Banten, yang menjelaskan bagaimana politik dinasti yang Ratu Atut Kosia berikan atau lakukan di wilayah Banten. Selanjutnya adalah fenomena dinasti politik di Indonesia, analisis kemunculan dan perkembangan dinasti politik Lampung pada masa pemerintahan Gubernur Sejakhordin ZP tahun 2003 sampai 2014. Dan fenomena yang keenam adalah partisipasi perempuan yang rendah adalah salah satu sikap apatisme kaum perempuan terhadap partai politik atau dunia politik. Dimana di sini saya mengambil beberapa kasus di dalam jurnal. Yang pertama, jurnal partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen. Yang kedua ialah keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh dari kasus keberadaan anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPR RA pada tahun 2019 sampai 2024. Dan selanjutnya adalah jurnal terkait analisis faktor penghambat terpenuhnya kuota presentasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Banyak sekali keterwakilan perempuan atau kaum perempuan yang belum peka atau belum mau ikut terjun di dalam dunia perpolitikan karena menganggap dunia politik itu adalah kotor dan sangat berat untuk perempuan itu sendiri, sehingga masih sangat apatis. Nah, teman-teman, itu adalah 6 sikap yang atau fenomena atau kasus yang akhirnya hadir membuat perpolitikan di suatu negara itu semakin keruh ataupun dicap jelek karena berbagai kasus itu, sehingga menimbulkan sikap apatis terhadap politik itu di suatu negara hadir. Dan saya berharap sikap apatis terhadap politik atau partai politik ini segera menurun, karena dasarnya di suatu pemerintahan itu pasti mengalami sebuah perpolitikan atau proses politik. Kalau politiknya sudah baik dan masyarakat peka terhadap politik, pasti negara atau suatu negara itu akan terus lebih baik untuk meningkatkan demokrasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.